Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Novi Denira Cahaya Mahadewi dengan NIM 20180111019. Selamat pagi Bapak, silakan duduk dulu nggih. Terima kasih dokter. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Rara yang berjaga di ruangan ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Made, dok. Bapak Made, usianya berapa nggih? Usia saya 43 tahun, dok. 43 tahun. Kemudian Bapak sekarang bekerja sebagai napi nggih? Saya bekerja sebagai karyawan swasta, dok. Oh nggih, karyawan swasta. Kemudian apakah Bapak sudah menikah? Sudah, dok. Oh baik, sudah menikah Bapak nggih. Kemudian Bapak sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Desa Pengelatan, dok. Oh, Desa Pengelatan. Baik Bapak. Kemudian Bapak ada keluhan apa nggih sehingga datang kemari? Saya mengalami batuk-batuk yang sudah cukup lama, dok. Oh, nggih, batuk-batuk sudah cukup lama. Baik, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa batuknya nike, maka di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak nggih. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Baik, bersedia Bapak nggih. Kemudian sekarang saya akan mulai. Bagaimana nih keluhan batuknya? Apakah berdahak atau kering, Bapak? Berdahak, dokter. Dahaknya itu berwarna putih dan ada sedikit darah, dok. Oh, nggih, berdahak. Kemudian ada berwarna putih dan berisi darah nih, Pak nggih. Baik, kemudian apakah darahnya itu cair atau kental? Kental, dok. Baik Bapak, jadi artinya di sini Bapak batuk berdarah, kemudian dahaknya berwarna putih kental berisi darah, Bapak nggih. Kemudian apakah dahaknya itu berbau, Pak? Sedikit berbau, dok. Oh, nggih, baik, berbau Bapak ya. Kemudian apakah dahaknya mudah dikeluarkan? Lumayan mudah, dok. Oh, nggih, lumayan cukup mudah. Kemudian kira-kira darahnya itu seberapa, Bapak? Kira-kira setengah sendok makan, dok. Oh, nggih, setengah sendok makan, Bapak nggih. Kemudian sudah sejak kapan nih Bapak sakit batuk seperti niki? Kira-kira sudah 3 minggu, dok. Oh, nggih, sudah cukup lama Bapak nggih, 3 minggu. Untuk batuknya niki apakah setiap hari, Pak? Setiap hari. Oh, nggih, setiap hari Bapak ya. Kemudian apakah batuknya ini mengganggu Bapak beraktivitas misalnya saat tidur atau bagaimana, Bapak? Mengganggu, dok. Baik, kemudian apakah batuk Bapak ini hilang timbul atau menetap? Menetap, dok. Oh, nggih, menetap Bapak ya. Kemudian apakah Bapak juga mengalami sakit di tenggorokan? Sedikit sakit, dok. Oh, nggih, baik. Kira-kira untuk skala dari 1 sampai 10, kira-kira itu sakitnya seberapa, Bapak nggih? Sekitar 3, dok. Oh, 3 Bapak nggih. Kemudian apakah Bapak dapat berusaha mengurangi batuknya? Saya dapat membeli obat di warung, dok. Oh, nggih, berarti Bapak dapat membeli obat batuk nggih. Kemudian apakah ada hal yang memperberat batuknya nike? Pada saat cuaca dingin, dok. Oh, nggih, nggih, saat cuaca dingin berarti ya. Lalu apakah ada gejala lain yang muncul? Saya mengalami demam ringan, dok, terutama pada saat malam, dok. Oh, nggih, berarti Bapak mengalami demam ringan terutama pada malam hari nggih. Kemudian sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami batuk seperti ini juga nggih? Tidak pernah, dok. Oh, nggih, baik. Baik Bapak, dari pihak keluarga apakah ada yang mengalami batuk seperti ini juga nggih? Ayah saya pernah mengalami batuk yang cukup lama, dok. Oh, nggih, berarti ayah Bapak pernah mengalami batuk seperti ini juga nggih. Kemudian Bapak, jadi sekarang saya akan menanyakan pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif Bapak nggih, tetapi Bapak tenang saja, tetap akan saya jaga kerahasiaannya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia nggih? Bersedia, dok. Baik, Bapak bersedia. Kemudian apakah Bapak seorang perokok? Tidak, dok. Oh, tidak Bapak nggih. Kemudian apakah Bapak memiliki alergi, misalnya alergi obat, alergi makanan atau alergi hal lain? Tidak, dok. Oh, nggih, tidak ada Bapak nggih. Kemudian bagaimana dengan selera makan Bapak? Apakah dirasa menurun atau bagaimana nih Menurun, dok. Oh, nggih, menurun Bapak nggih. Baik. Kemudian untuk berat badannya bagaimana? Apakah dirasa menurun atau bagaimana Bapak? Menurun juga kayaknya, dok. Oh, nggih, sepertinya menurun Bapak nggih. Kemudian bagaimana dengan keadaan tetangga Bapak? Apakah ada juga yang mengalami sakit seperti ini? Tidak ada, dok. Oh, mungkin tidak. Baik. Kemudian apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana keadaan lingkungan sekitar rumah Bapak nggih? Saya tinggal di lingkungan yang penduduknya cukup padat, dok. Dan rumah saya kurang ventilasi, dok. Berarti perumahan Bapak berada di perumahan penduduk yang cukup padat, kemudian ventilasi di rumah nike kurang Bapak nggih.
Baik Bapak, jadi untuk mengetahui sebenarnya Bapak itu sakit apa, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan, di mana itu saya akan memeriksa dinding dada posterior serta anterior Bapak. Nggih. Di sini juga terdapat 4 jenis pemeriksaan. Yang pertama inspeksi, di mana saya akan mengamati dinding dada Bapak, kemudian palpasi, di mana saya akan melakukan perabaan dan penekanan. Yang ketiga yaitu perkusi, di mana saya akan mengetuk. Dan yang keempat auskultasi, di mana di sini saya akan memeriksa dengan stetoskop. Nah, selama pemeriksaan juga Bapak diharapkan untuk melepaskan bajunya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia, nggih? Bersedia, Dok. Baik, karena Bapak sudah bersedia, sekarang Bapak bisa menuju ke bed pemeriksaan dan bisa langsung melepaskan bajunya, dan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, Bapak, nggih. Dipersilakan, Bapak. Iya, Dok. Baik Bapak, jadi sekarang yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana di sini saya akan mengamati keadaan dinding dada Bapak bagian belakang terlebih dahulu, nggih, sehingga sekarang Bapak sudah duduk membelakangi saya. Kemudian saya juga sudah berada di belakang Bapak. Nah, di sini adapun inspeksi itu ada 2, yaitu saya mengamati dinding dada posterior Bapak dalam keadaan diam atau stasis, dan yang kedua yaitu dinamis atau bergerak. Baik Bapak, jadi yang pertama saya akan mengamati dalam keadaan statis terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil inspeksi dalam keadaan diam atau stasis itu normal Bapak, nggih. Ke bentuk dinding dadanya itu simetris, tidak ada kelainan, kemudian tidak ada lesi, massa maupun deformitas di dinding dada posterior Bapak. Selanjutnya saya akan mengamati dinding dada Bapak dalam keadaan dinamis atau bergerak, Pak, nggih. Baik Bapak, jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dinding dada dalam keadaan dinamis atau bergerak. Jadi di sini hasilnya itu normal Bapak, nggih, tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak. Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan palpasi, di mana di sini saya akan melakukan perabaan dan penekanan pada dinding dada posterior Bapak. Adapun 3 jenis pemeriksaan yang saya lakukan. Yang pertama pemeriksaan nyeri tekan, kemudian pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan fremitus taktil. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu pemeriksaan nyeri tekan. Nanti apabila Bapak mengeluh atau merasakan sakit, Bapak bisa mengatakan kepada saya, nggih. Permisi Bapak. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak, Dok. Apakah terasa sakit? 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 Tidak, Dok. Baik Bapak, jadi di sini hasilnya normal Bapak, nggih, karena di sini tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak teraba massa maupun fraktur atau patah tulang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Di sini saya akan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari saya di sejajar kosta 10. Kemudian Bapak bisa menarik nafas dalam. Dan saya di sini akan menjepit sedikit kulit dari dinding dada Bapak, nggih. Baik Bapak, Bapak dipersilakan untuk tarik napas dalam, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil pengembangan dinding dadanya itu normal Bapak, nggih. Untuk lapang paru kanan dan lapang paru kiri Bapak itu terangkat secara bersamaan. Nah, selanjutnya saya lakukan pemeriksaan fremitus taktil. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tengah atas, tengah bawah, dan juga bawah samping Bapak, nggih. Di sini saya akan menggunakan jari tangan saya, yaitu pada bagian basal serta ulnar dari tangan saya. Nah, kemudian Bapak bisa mengucapkan 99 secara jelas. Nah, kemudian saya akan mengidentifikasi dan membandingkan antara lapang paru kiri dan lapang paru kanan Bapak, nggih. Baik. 99. Baik, bisa diulangi. 99.
Bisa diulangi? 99. Bisa diulangi? 99. Bisa diulangi? 99. Bisa diulangi? 99. Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini untuk hasilnya itu normal Bapak nggih. Untuk di sini ada terdengar peningkatan fremitus di interskapula dan lebih keras bunyinya dibandingkan lapang paru di bawahnya. Kemudian juga di sini lebih terasa jelas di lapang paru kanan dibandingkan lapang paru kiri. Nah, untuk fremitus yang menurun atau menghilang itu terdapat di atas perikordium dan di bawah diafragma. Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan perkusi, di mana di sini saya akan mengetuk beberapa bagian dari dinding dada posterior Bapak, nggih. Di sini saya menggunakan jari tengah kiri saya sebagai plesimeter dan telunjuk kanan saya sebagai hammer. Di sini saya akan melakukan secara simetris dan berurutan Bapak, nggih. Permisi Bapak. Baik Bapak, jadi di sini hasilnya normal Bapak nggih. Di sini paru-paru Bapak terdengar sonor, di mana di sini mengartikan bahwa paru-paru Bapak itu berisi udara. Nah, untuk suara sonor sendiri ini memiliki intensitas yang keras, kemudian pitch-nya rendah dan durasi yang relatif panjang Bapak nggih. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana di sini saya akan memeriksa dinding dada posterior Bapak itu menggunakan stetoskop. Nah, di sini Bapak diharapkan untuk menarik nafas secara dalam saat pemeriksaan nanti. Kemudian di sini saya akan menggunakan diafragma stetoskop untuk memeriksanya. Nah, di sini juga saya akan mendengarkan minimal 1 siklus inspirasi dan ekspirasi maksimal secara simetris dan berurutan. Kemudian selanjutnya saya akan mengidentifikasi suara napas dasar Bapak dan suara napas tambahan apabila ada Bapak nggih. Baik, sekarang saya izin untuk menggunakan stetoskop Bapak nggih. Baik Bapak, bisa tarik nafas dalam nggih. Tarik nafas. 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 Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil pemeriksaannya itu normal Bapak nggih. Di sini saya mendengar suara vesikuler dengan intensitas yang lembut, pitch rendah, dan durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi di lapang paru Bapak. Kemudian saya juga mendengar suara bronkofesikuler, tepatnya di interskapula 2 dan 3, di mana di sini untuk intensitas dan pitch-nya itu intermediate, serta durasi inspirasi dan ekspirasinya itu sama Bapak nggih. Baik Bapak, jadi untuk suara napas dasar itu seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk suara napas tambahannya itu tidak ada Bapak nggih. Jadi di sini saya tidak mendengar suara wheezing, stridor, pleural rub dan ronki atau mengi. Jadi sekian pemeriksaan untuk di dinding dada posterior kali ini, dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding dada anterior Bapak nggih, dan Bapak sekarang dipersilakan untuk berbaring.
Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini Bapak dipersilakan untuk berbaring dengan posisi tangan yang sedikit menjauhi tubuh atau aduksi Bapak nggih. Baik Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu nggih sebelum memeriksa Bapak. Baik, sekarang saya sudah berada di sebelah kanan pasien dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sama seperti yang tadi, yaitu pada di dinding dada anterior Bapak. Yang pertama ada inspeksi, di mana di sini ada 2 pemeriksaan, yaitu mengamati keadaan dinding dada anterior Bapak dalam keadaan stasis atau diam dan keadaan dinamis atau bergerak Bapak nggih. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi dalam keadaan yang diam atau stasis. Di sini saya akan mengamati dari samping dan dari ujung kaki Bapak. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya itu normal, bentuk dadanya juga normal, tidak ada barrel chest atau dada tong, kemudian tidak ada pigeon breast, dan juga tidak ada funnel chest. Selanjutnya di sini juga tidak ada lesi, massa maupun deformitas. Baik, selanjutnya saya akan mengamati dinding dada anterior Bapak dalam keadaan bergerak atau dinamis. Baik Bapak, jadi di sini hasilnya juga sudah normal, tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak. Nah, di sini untuk frekuensinya juga sudah normal, iramanya teratur, usaha dan kedalaman Bapak bernafas itu sudah cukup, serta tidak ditemukan adanya pola napas yang abnormal. Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan palpasi, di mana di sini saya akan melakukan perabaan atau penekanan di dinding dada anterior Bapak. Adapun 3 pemeriksaan yang saya lakukan, yang pertama pemeriksaan nyeri tekan, yang kedua pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan fremitus taktil. Jadi yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan di dinding dada anterior Bapak. Nah, apabila selama pemeriksaan Bapak merasakan sakit atau nyeri, Bapak bisa mengatakannya kepada saya, Bapak nggih. Permisi Bapak. Apakah terasa sakit, Pak? Tidak, Dok. Apakah terasa sakit? 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 Tidak, Dok. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya normal Bapak nggih, tidak ada nyeri tekan, kemudian juga tidak teraba massa serta tidak ada fraktur atau patah tulang. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Jadi di sini saya akan menggunakan telunjuk serta ibu jari saya dan saya letakkan di tepi kosta Bapak. Kemudian juga di sini Bapak bisa untuk menarik nafas lebih dalam Bapak nggih apabila saat saya memintanya. Baik Bapak, permisi nggih. Dan di sini saya akan menjepit sedikit kulitnya. Baik Bapak, bisa tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini untuk hasilnya itu normal Bapak nggih, untuk lapang paru kanan dan lapang paru kiri Bapak itu terangkat secara bersamaan. Jadi di sini normal. Baik Bapak, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tengah atas, tengah bawah dan bawah samping Bapak nggih. Kemudian saya menggunakan jari-jari tangan saya, bagian basal dan juga bagian ulnar. Baik, di sini juga Bapak bisa mengucapkan 99 secara jelas apabila saya memintanya Bapak nggih. Baik Bapak, bisa dikatakan? 99. 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 Bisa dikatakan? 99.
Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil fremitus taktilnya itu normal Bapak nggih. Terjadi peningkatan fremitus di interkosta 2 dan 3. Kemudian untuk suara lapang paru kanan itu terasa lebih jelas dibandingkan lapang paru kiri Bapak. Kemudian juga di sini ada penurunan atau penghilangan fremitus di atas perikordium dan juga di bawah diafragma. Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan perkusi, di mana di sini saya akan melakukan pengetukan di beberapa bagian dari dinding dada anterior Bapak. Jadi di sini ada 3 pemeriksaan yang akan saya lakukan. Yang pertama, pengetukan di beberapa bagian dari dinding dada anterior, kemudian juga saya akan menentukan batas paru jantung Bapak dan juga menentukan batas paru hepar Bapak, nggih. Jadi yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan di beberapa titik dari dinding dada anterior Bapak. Baik Bapak, jadi di sini saya menggunakan jari tengah kiri saya sebagai plesimeter dan telunjuk kanan saya sebagai hammer Bapak nggih. Permisi Bapak. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya itu normal Bapak nggih. Di sini terdengar suara sonor di mana di sini menandakan bahwa paru-paru Bapak itu terisi udara. Nah, untuk intensitasnya itu keras, pitch-nya itu rendah serta durasinya relatif panjang. Baik Bapak, jadi selanjutnya di sini saya akan menentukan batas dari paru jantung Bapak nggih, yaitu di linea sternalis sinistra dari interkosta 2 ke inferior Bapak nggih. Permisi Bapak. Baik Bapak, jadi di sini adalah batas dari paru jantung Bapak nggih. Untuk hasilnya itu normal karena di sini sudah berada di interkosta 5. Kemudian juga sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke timpani, di mana di sini juga tidak ada indikasi pembesaran jantung sehingga jantung Bapak itu ukurannya normal. Baik Bapak, untuk selanjutnya di sini saya akan menentukan batas dari paru hepar Bapak nggih di linea midclavicularis dextra dari interkosta 2 ke inferior. Jadi permisi Bapak nggih. Baik Bapak, jadi disinilah batas dari paru hepar Bapak nggih. Jadi di sini hasilnya itu normal karena sudah berada di interkosta 6. Nah, di sini juga terdengar perubahan dari sonor ke peka, di mana di sini sudah menandakan ada hepar Bapak dan juga di sini tidak ada pembesaran hepar sehingga ukuran hepar Bapak itu normal Pak nggih. Baik Bapak, jadi di sini pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi, di mana di sini saya akan memeriksa dinding dada anterior Bapak menggunakan stetoskop Pak nggih. Jadi selama pemeriksaan Bapak dipersilakan untuk menarik nafas lebih dalam apabila saya memintanya. Kemudian saya akan memeriksanya dengan diafragma stetoskop. Kemudian saya akan mendengarkan minimal 1 siklus inspirasi dan ekspirasi maksimal secara simetris dan berurutan. Dan di sini juga saya akan mendengarkan suara napas dasar Bapak, kemudian suara napas tambahan apabila ada Bapak nggih. Baik Bapak, saya izin menggunakan stetoskop. Permisi Bapak nggih. Baik Bapak, silakan tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas.
Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik, Bapak. Jadi di sini saya sudah selesai memeriksanya. Kemudian untuk hasilnya itu untuk suara napas dasar Bapak itu normal, Bapak nggih. Saya mendengar ada suara vesikuler di lapang paru Bapak dengan intensitas yang lembut dengan pitch rendah, kemudian durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi. Kemudian saya juga mendengarkan bronkofesikuler di interkosta 2 dan 3, di mana di sini untuk intensitas dan pitch-nya itu intermediate, serta durasi inspirasi dan ekspirasinya itu sama, Bapak nggih. Dan untuk suara napas tambahannya itu tidak saya dengar seperti suara pleura rub, stridor, wheezing, ronki, dan yang lainnya. Baik, Bapak, jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Dan sekarang Bapak bisa memakai bajunya kembali dan kembali ke meja pemeriksaan saya, Pak nggih, karena saya akan menyimpulkan dari pemeriksaan awal hingga akhir. Terima kasih, Bapak, dipersilakan dan saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Baik, Bapak, jadi di sini pemeriksaan yang tadi sudah selesai. Sekarang saya izin untuk menyampaikan hasil atau rangkuman dari awal hingga akhir pemeriksaan, Bapak nggih. Nama Bapak, Bapak Made, usianya 43 tahun. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan pada dada posterior itu semuanya normal, di mana pada saat inspeksi, yaitu pada saat statis, itu bentuk dadanya simetris, tidak ditemukan lesi, massa maupun deformitas, dan untuk dinamis juga tidak ada keterlambatan gerak atau retraksi. Nah, untuk palpasi di sini juga normal, tidak ada nyeri tekan, massa, fraktur atau patah tulang. Kemudian untuk pengembangan dinding dada kanan dan kiri itu terangkat secara bersamaan dan simetris. Untuk fremitus taktilnya itu terdapat peningkatan fremitus di interskapula 2 dan 3 dan juga lebih terasa dibanding lapang paru di bawahnya. Untuk paru kanan itu lebih terasa dibandingkan paru kiri, serta terdapat penurunan fremitus di atas perikordium dan di bawah diafragma, Bapak nggih. Nah, untuk perkusi itu suara paru Bapak itu didapatkan sonor, di mana artinya paru-paru Bapak itu berisi udara dengan intensitas yang keras, pitch rendah, serta durasinya panjang, Bapak nggih. Nah, untuk auskultasi itu suara napas dasar Bapak itu normal, di mana di sini terdengar suara vesikuler di lapang paru dengan intensitas lembut, pitch rendah, durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi, dan juga saya mendengar suara bronkofesikuler di interskapula 2 dan 3 dengan intensitas dan pitch yang intermediate, serta durasi inspirasi dan durasi ekspirasi itu sama. Nah, di sini juga tidak terdengar adanya suara tambahan seperti ronki, wheezing, stridor, dan pleura rub. Nah, untuk hasil pemeriksaan pada dada anterior itu juga normal, di mana untuk inspeksi itu saat keadaan statis tidak ada kelainan bentuk dada seperti dada tong atau barrel chest, kemudian pigeon breast, serta tidak ada funnel breast. Nah, di sini juga tidak ada lesi, deformitas maupun massa. Saat keadaan dinamis itu tidak ada keterlambatan gerak atau retraksi, serta frekuensi napas Bapak itu normal, iramanya teratur, usaha dan kedalaman Bapak bernafas itu normal, serta tidak ditemukan adanya pola napas yang abnormal. Nah, untuk palpasi itu
hasilnya normal, tidak ada nyeri tekan, massa, fraktur atau patah tulang. Kemudian pengembangan dinding dada kanan dan kiri itu terangkat secara bersamaan, di mana itu sudah simetris. Nah, untuk fremitus taktilnya itu terdapat peningkatan fremitus di interkosta 2 dan 3, serta ada penurunan fremitus di atas perikordium dan di bawah diafragma. Nah, untuk lapang paru kanan itu juga terdengar lebih jelas dibandingkan lapang paru kiri. Nah, untuk perkusi di sini suara paru-paru Bapak itu sonor, di mana ini menandakan bahwa paru-paru Bapak itu berisikan udara dengan karakteristik intensitas yang keras, pitch rendah, dan durasi yang relatif panjang. Nah, untuk batas paru jantung Bapak itu terletak di interkosta 5, karena di sana sudah terdengar perubahan suara dari sonor ke timpani. Nah, di sana juga tidak ada pembesaran jantung. Kemudian untuk batas paru hepar itu juga terletak di interkosta 6, di mana di sana sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke peka, sehingga di sana menandakan ukuran dari hati Bapak itu normal dan tidak ada pembesaran Bapak nggih. Nah, untuk yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi, di mana di sini napas dasar Bapak itu terdengar suara vesikuler di lapang paru Bapak dengan intensitas yang lembut, pitch rendah, serta durasi inspirasi yang lebih lambat dibandingkan durasi ekspirasi. Nah, saya juga mendengar ada suara bronkofesikuler di interkosta 2 dan 3 dengan intensitas dan pitch yang intermediate, serta durasi inspirasi dan durasi ekspirasi itu sama Bapak nggih. Nah, juga di sini tidak didengar atau terdengar suara tambahan seperti ronki, wheezing, stridor, serta pleural rub. Nah, baik Bapak, jadi untuk keluhan yang Bapak rasakan itu kemungkinan itu karena Bapak kurang beristirahat Bapak nggih, dan di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk lebih memelihara kesehatannya dan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta jangan lupa berolahraga dan minum air putih yang secukupnya Bapak nggih. Baik Bapak, jadi sekian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Sudah cukup jelas dokter, terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih kembali. Karena sekarang pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa meninggalkan ruangan dan semoga Bapak sehat selalu nggih. Terima kasih Bapak. Terima kasih dokter. Nggih, sama-sama.